Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 dengan tema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah tahapan-tahapan hari kiamat. Dan yang kedua, hakikat hari akhir. Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, periode hari akhir yang pertama, Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Dan yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Periode hari akhir selanjutnya adalah penerimaan buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup manusia yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Selanjutnya adalah Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh ikut menjadi saksi. Selanjutnya As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia selama hidup di dunia. Selanjutnya adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Dan selanjutnya adalah balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Dan yang terakhir adalah balasan perbuatan buruk berupa neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bahas hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya,
keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Anak-anakku yang saya banggakan, selanjutnya kita bahas hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Hikmah yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Dan hikmah yang keempat adalah senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang selanjutnya adalah senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Untuk hikmah yang selanjutnya adalah menjauhkan diri asumsi-asumsi yang mengiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Anak-anakku, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Pesan saya pribadi, teruslah berbakti kepada orang tua. Jangan lupa berdoa, tetap beribadah, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.